Swastiastu. Om Anubadrah Kretawu Yantu Wiswata. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Siddhirambam Karisyami Siddhirabhavatu Me Sodo. Umat sedharma yang berbahagia, kembali saya Chandra Prawartana, salah satu penyuluh non-PNS di Kementerian Agama Kota Denpasar, menjumpai pemirsa dalam program acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang baik ini, semoga kita semua umat sedharma yang berada di rumah selalu diberikan tuntunan, ya, selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kemudian rezeki yang melimpah, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta, begitu juga bisa berkarma dengan baik bersama dengan saudara-saudara yang disayangi. Umat sedharma, pada kesempatan ini saya seperti salah satu sastra menyebutkan, tanbina kadi waluya pedang tanpa rai, waluya kadi meru tanpa lawangan, waluya kadi ilembu tanpa tanduk. Jadi seperti seekor kerbau yang tanpa tanduknya, ya. Boyoja titiang nangiang idadane sane sampun metangi, sapuni ketaler nasikin segara, ya, menggarami lautan. Tetapi pada kesempatan ini titiang hanya sharing, ya, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga berbagi pemikiran kepada pemirsa umat sedharma, pemirsa Bali TV yang berbahagia. Banyak yang tiang jumpai sebetulnya dari pengalaman-pengalaman tiang berperilaku dan bergaul di lingkungan masyarakat, kemudian dengan generasi muda, begitu juga dengan generasi penggelingsir yang khususnya di Bali dan juga di Nusantara. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini dari umat yang masih awam dengan hal itu, hari ini Titiang berusaha untuk berbagi dengan umat sedharma semuanya. Topik yang Tiang akan bicarakan pada kesempatan ini adalah tiada lain yang cukup sederhana sekali, yang sering kita mungkin ucapkan dan sering kita lakukan, namun apakah kita sudah meresapi, memaknai, mengerti, atau kita sudah mendalami maksud yang tertuang dalam istilah yang kita sering ucapkan. Apa itu topiknya? Mengenai Om Swastiastu sebagai media namtamin kauripan. Jadi bagaimana Om Swastiastu sebagai jalan
pembuka di saat kita menapaki jalan kehidupan. Nah, banyak pertanyaan masyarakat mengenai Om Swastiastu ini. Yang pertama, apakah Om Swastiastu hanya sekedar salam saja? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Om Swastiastu ini hanya latah disampaikan lewat acara rapat, lewat acara resmi, ya, misalkan bertemu dengan orang lain, berada di pura, berada di lingkungan keluarga, berada di lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, Om Swastiastu ini sering latah disampaikan ketika menerima telepon atau saat menelpon. Ya. Kemudian Om Swastiastu ini dari segi peradabannya ada yang kemudian menyingkat menjadi OSA begitu. Saat chat misalkan di WhatsApp atau saat SMS, dengan Telegram, dengan misalkan Line dan seterusnya di media-media sosial. Atau saat memposting sesuatu di media sosial menggunakan singkatan Om Swastiastu ini disingkat dengan OSA gitu ya. Nah, bagaimana ini pemirsa umat sedharma, pemirsa Bali TV dimanapun berada, apakah Om Swastiastu hanya sekedar greeting saja, hanya sekedar istilah belaka tetapi tidak memiliki pemaknaan? Apakah demikian? Nah, mari kita tilik satu persatu umat sedharma. Om Swastiastu merupakan salah satu salam yang dihormati bagi umat Hindu senusantara. Jadi Om Swastiastu ini adalah jalan awal menapaki jejak sebagai umat Hindu yang beradab. Jejak awal. Ini yang sering Tiang sampaikan bahwa Om Swastiastu ini dijadikan awal atau start kehidupan. Ya. Mengapa demikian? Karena Om Swastiastu berasal dari unsur katanya, pertama Om, yang kedua Su, Asti lan Astu. Niki yening rerahang ring krunannya nih. Kalau dicari dalam istilah katanya, ya, dalam bahasa ilmiahnya nih ke estimologi wasanya nih, atau ya krunannya nih Om, Su, Asti, lan Astu. Nah, Om niki jelas sudah mengacu ke hadapan ide yang widiwase. Karena aksara Om mawiwit saking atau berawal dari aksara dase aksara. Dase aksara itu apa? Terdiri dari panca tirta dan panca brahma wicaksara. Panca tirta itu adalah sang, bang, tang, ang, ing. Kemudian panca brahma wicaksara itu adalah nang, mang, sing, wang, yang. Bertemunya antara panca tirta dan panca brahma wicaksara nunggal ring dasa aksara due keringkes antuk panca aksara mautama sang, bang, tang, ang, ing. Keringkes dados tri aksara ang, ung, mang. Ang, ung, mang niki menados aum, A-U-M, aum. Aum niki punya persandian dengung alam semesta menados om. Jadi aum dados om, ong. Dalam istilah Balinya ong. Ya. Om ini adalah perpaduan dari ang, ung, mang. Jadi aksara suci Brahma, Wisnu, Iswara. Jadi perpaduan ketiga aksara ini melahirkan Om. Ya. Om yang widi. Ya. Om niki simbolis dari peragaian ide yang widiwase. Tuhan sane maha tunggal, yang maha esa. Ya. Tuhan yang maha esa.
dijelaskan bahwa Omkara sesungguhnya itu adalah perwujudan dari ide yang Widi Wasa. Jelas kemudian jika diawali dengan kata Om, maka Om Swastiastu ini adalah bagian dari doa. Bagian dari doa. Berarti tidak sebatas salam biasa-biasa. Tetapi bagian dari mantra, bagian dari doa. Kita mengucapkan aksara Om saja dengan hati yang tulus ikhlas, dengan maha rasa yang ada dalam diri, berarti kita telah memuja keagungan Hyang Widi Wasa. Ini adalah aksara Om. Aksara yang diuripkan di dalam alam semesta, begitu juga bisa diuripkan di dalam diri manusia. Karena manusialah yang hanya bisa menghidupkan atau menguripkan aksara Om itu sendiri. Di dalam tubuh manusia juga ada dasa aksara, juga ada panca aksara, juga ada tri aksara, begitu juga ada nunggal aksara Om itu sendiri. Ketika kita mengkonekkan Omkara yang ada di dalam diri kita dengan Omkara yang ada di luar diri alam semesta ini menyatu menjadi Omkara Pranawo atau Omkara Tunggal. Inilah yang disebut harmonisasi. Harmonisasi kehuripan. Harmonisasi kehuripan yang timbul dari dalam diri manusia. Swastiastu, su. Su medue mepiteges atau artinya itu adalah luwih, benar, ya, kebenaran, kebecikan, su. Ya. Kalau sube karma berarti perilaku yang baik, sudah biasa itu disampaikan. Su itu sudah berarti dalam bahasa Sanskerta kebaikan, kebenaran. Kemudian asti. Asti memiliki arti berada, keberadaan, ya, atau kemudian su, asti, dan astu. Astu artinya semoga. Jadi Om Swastiastu adalah awal atau ngawitin, ya, awal dari membuka sesuatu, nam tamin kauripan ini dengan su, asti, dan astu. Astu ini artinya semoga. Jadi Om Swastiastu artinya semoga kita semua, ya, kita semua selalu di dalam keberadaan, lindungan Hyang Widi Wasa. Ini artinya Om Swastiastu. Tidak hanya sebatas salam pembuka saja atau greeting saja. Begitu itu dari segi ketatwaannya, ya. Tidak hanya disampaikan lewat rapa, tidak hanya juga disampaikan lewat chat saja Om Swastiastu itu, tapi kadang saat melantunkan keguritan, saat melantunkan kidung-kidung suci diawali dengan Om Swastiastu. Contohnya saat melantunkan pupuh keguritan misalkan. Om Swastiastu ya nama. Itu sudah jadi satu. Om Swastiastu ya nama swaha. Swaha ini artinya terkabulkan, ya, terwujud. Ya nama swaha. Ya. Ratu Hyang Saraswati. Ini mengawali daripada megeguritan. Pasti diawali dengan Om Swastiastu. Memohon anugerah kehadapan ide Hyang Widi Wasa. Ada di dalam Weda Om Swastiastu itu ada. Ya, ada. Di dalam apa? Mungkin umat Sudharma masih menggali lagi apa sih di mana sebetulnya di dalam Weda dijelaskan tentang Om Swastiastu. Di dalam Rigveda
ya, Mandala 5, Sukta 51, Mantram 5, itu jelas sekali dijelaskan mengenai ya ketentuan-ketentuan saat mengucapkan Om Swastiastu, begitu juga pemaknaan Om Swastiastu. Swasti Param Surya Chandra Sawiyawa Punardatta Jana Gami Di dalam Rigveda, Mandala 5, Sukta 51, Mantram 5, di dalam Rigveda yang merupakan Jiwaning Weda, Rigveda dan Yajur Weda, ibu dari seluruh Weda, itu dijelaskan bahwa seluruh alam semesta berawal dari swasti, suwasti. Jadi keberadaannya itu adalah benar, luwih, atau kebaikan. Di saat bergaul pun, di sana dijelaskan, di saat bergaul pun ibarat seperti surya dan chandra. Surya yang selalu menyinari alam semesta beserta isinya tanpa memandang si kaya, paling kaya, maupun si miskin. Tidak pernah surya itu menyinari, saling membedakan yang miskin dan yang kaya. Begitu juga yang lemah dan yang kuat. Begitu juga yang tampan, yang cantik, atau mohon maaf, tunanetra misalkan, atau tunarungu, tidak pernah beliau membedakan. Beliau bergaul sesama ibarat chandra dan surya yang selalu mengitari alam semesta atau buana agung ini, atau bumi ini. Chandra rikalaning peteng, pinaka sang yang bulan, sang yang chandra, apalagi saat purnama. Beliau bertapa dan menyinari selalu bumi ini, baik itu yang masih gelap, setengah gelap, maupun yang sudah terang. Beliau selalu menyinari dengan kesejukan, dengan peneduh, dengan hati yang selalu dingin, dengan hati yang selalu tenang. Om Swastiastu ini pun mengajarkan pemikiran ketenangan. Saat mengucapkan Om Swastiastu, harapannya adalah semua kondisi stabil, harmonis. Ketika kita bertemu dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, dengan orang-orang yang bijaksana, ya, itu sering disebut dengan satsanga. Bertemu, bergaul dengan orang-orang yang baik, mengaturkan Om Swastiastu saat bertemu. Kita juga mendoakan atma atau jiwatma yang ada di dalam diri kita sekaligus yang diajak kita berbicara. Mendoakan atmanya untuk selalu dilindungi dari ide yang widiwasa. Itu maksud dari Om Swastiastu. Tidak hanya sebatas salam pembuka saja atau istilah yang hanya diketik, ditulis,
dipajang begitu saja Om Swastiastu, tetapi memiliki pemaknaan. Begitu yang telah disampaikan di Ketatuaning Om Swastiastu di Rigveda Mandala 5 Sukta 51 Mantram 5. Begitu juga dengan susilanya. Tadi tatwanya, karena kita agama Hindu berbicara tatwa, susila, kelawaning, acara. Jadi agama Hindu adalah agam-agaman umat Hindu di Nusantara. Jadi agama-agaman itu adalah arah, petunjuk, pedoman dari tatwanya tadi dalam Rigveda, sekarang susilanya. Bagaimana kita etika saat mengaturkan Om Swastiastu? Apakah bisa hanya Swastiastu saja? Sebaiknya lengkap Om Swastiastu. Ya. Sebaiknya lengkap Om Swastiastu. Bagaimana etikasnya? Cakupang karkalih waluya kadigedang sinakepan. Jadi tangan kanan dan tangan kiri dipadukan, ya, waluya kadigedang sinakepan. Jadi bagaimana di dalam tangan kanan dan tangan kiri ada tangan kiri ini, pemirsa Bali TV, di dalamnya ini masih ada rongga, ya. Inilah rongga kehidupan. Waluya kadigedang sinakepan, atau seperti teratai, bunga teratai yang mengkuncup ketika pagi hari dan siang, ketika sudah siang hari mulai memekar, dan ketika sudah beranjak senja, beliau mengkuncup kembali seperti bunga teratai, Padmo Haste Dale. Jadi seperti bunga teratai yang mekar seperti niki, itu menguncup seperti niki, semeton. Umat sedharma Bali TV dimanapun berada, waluya gedang sinakepan, taruh di depan dada. Taruh di depan dada, ucapkan Om Swastiastu dengan rasa yang tulus. Karena ketika kita mengucapkan dengan Suda Wakya, Suda itu suci, dari perkataan kita suci. Wakya itu artinya berbicara. Ketika kita berbicara kesucian, ketika kita berbicara dengan ketulus ikhlasan, orang lain yang mendengarkan pun juga enak mendengarkannya. Namun hanya saja sepintas Om Swastiastu begitu. Om Swastiastu. Jadi itu hanya sebatas istilah saja. Hanya sebatas melintas tanpa dijiwai dengan Sudawakya. Sudawakya inilah yang menjiwai sehingga Om Swastiastu itu memiliki pengurip di dalam diri kita dan juga di saudara kita, teman kita yang ajak kita bertemu. Misalkan bertemu di supermarket, Swastiastu, Om Swastiastu, atau ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, biasakan mengaturkan Om Swastiastu. Kita memuja kehadapan Ida Hyang Widiwasa, begitu juga mendoakan orang berkunjung dengan kita mengaturkan salam, orang lain mendengarkan. Begitu juga di setiap pekarangan rumah sudah ada penungun karang. Beliau mendengarkan juga. Ya, ketika kita bertamu ke rumah orang lain, ada sukat karang, sedahan karang. Kita juga berdoa ke hadapan beliau ketika memasuki halaman rumah orang lain. Kita membawa diri kita, mengaturkan Om Swastiastu dengan rasa yang tulus ikhlas. Karena di dalam Om Swastiastu ada unsur, ketiganya sangat lengkap sekali harmonisasi. Unsur itu Ang Ung Mang, begitu juga ada unsur Arde Chandra, Om itu, Om Kara itu, Arde Chandra, Windu, Kelawaning, Nade. Jadi Arde Chandra ini adalah simbol energi, ya, energi panca mahabhuta, karena hidup kita adalah membutuhkan energi yang sangat banyak. Begitu juga windu, hidup ini seperti ngewindu matahari yang selalu berputar, suka duka larepati, guru ratu larepati. Ini selalu berputar, seperti matahari selalu berputar, ya, pada porosnya. Begitu juga bulan yang mengelilingi bumi, ini adalah simbol windu, matahari. Arde Chandra simbol bulan, ini matahari. Kemudian lintang teranggana atau nada, itu simbol bintang. Maka umat Hindu sangat meyakini
Pada Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya adalah bintang. Karena Arda Candra, Windu, dan Nada. Nada ini pada Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya adalah bintang. Karena Arda Candra, Windu, dan Nada. Nada ini simbol bintang. Dalam di Bali, Om ini juga ada. Ketika kita misalkan rapat di Balai Banjar, sudah ada kulkul di atas. Kenapa kulkul berada di atas? Karena kulkul itu simbol bintang. Bintang pasti berada di atas. Setiap ada karya, yadnya, pasti kulkul itu berbunyi di awal. Pertanda bintang itu menyinari di awal setiap langkah manusia. Ini ke bintang. Bintang pinake simbol, ya, akase. Jadi simbol purusa. Kemudian ngewindu simbol terwujudnya sadasiwa, kemudian menjadi siwa. Energi inilah simbol perdana, menimbulkan kehidupan. Jadi perpaduan antara Arda Candra, Windu kelawan Nada menimbulkan kehidupan ini. Jadi Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi Nunggal. Ini Bapa Akasa, Patru Dewa Bawam, Matru Dewa Bawam, kawitan kapurusan, kawitan keperadanan menyatu menadosiki di tengah tengosnya nih. Ring Iswara, ring Padma Herdaya. Niki asah ya. Jadi datar di tengah-tengah di Papusuhan. Papusuhan itu menguncup seperti ini, seperti gedang waluya kadi gedang sinakepang. Seperti ini ya. Kemudian menjawab pertanyaan dari chat di WhatsApp disingkat dengan OSA begitu. Apakah boleh? Alangkah baiknya kita menghormati salam umat Hindu kita. Tidak ada rasanya mengeluarkan energi yang terlalu banyak untuk mengetik pesan dengan Om Swastiastu. Mari kita biasakan jari jemari kita untuk mengetik yang lengkap Om Swastiastu. Dengan kata yang benar, bukan Su Asti Astu, bukan seperti itu, tapi Swastiastu. Jadi ada kata W di sananya, Swastiastu. Swastiastu, bukan Su Asti Astu ya. Mohon maaf bagi yang masih keliru misalkan. Mari belajar bersama-sama, sarang-sarang belajar yang benar. Om Swastiastu, kasurat Om Swastiastu. Mohon maaf apabila masih ada yang di chat itu berbicara Su Asti dan Astu atau Osa begitu. Osa singkatannya. Kiampura. Jikalau misi bisa diperbaiki, mari kita perbaiki bersama-sama. Karena di dalam ajaran agama kita, di dalam Ramayana ya dijelaskan nike utsaha telarepana ya. Utsaha telarepana karya sing pahepagehan sampai tan gumawiaken yate damo yutwi. Jadi kalau kita masih bisa berusaha ke arah yang lebih baik, Tuhan akan selalu membukakan jalan ke hadapan. Kalau kita memikirkan, berkata, dan berperilaku yang baik, alam pasti akan merestui. Alam pasti akan merestui. Tetapi kalau kita berpikir, berkata yang buruk, alam pun juga masih akan merestui. Tapi akibat yang kita akan terima juga akan buruk. Begitu pentingnya Om Swastiastu kita sampaikan adalah bagian dari maha mantra atau doa kehadapan ide yang widiwasa, kehadapan sesama, begitu juga mendoakan sarwa prani tangkar, jadi semua makhluk ya, sarwam kalu idam Brahman, semua ini adalah Tuhan ya. Tidak ada pengklasifikasian Tuhan, mengklasifikasikan Tuhan ini adalah lokal, nasional, dan internasional, tidak. Karena beliau adalah satu, sarwam kalu idam Brahman. Jadi, Brahman, Atman, Aikyam, Tuhan dan Atma sesungguhnya satu. Beliau punya pusatnya Om, kita memiliki Om di dalam diri kita. Begitu juga Brahman, Atman, Aikyam,
dan juga orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Jadi orang yang wiprah, sat wiprah, orang bijaksana menyebut beliau dengan banyak nama. Ya. Jadi Eko Narayana Nadwitya Stikascit. Semuanya berasal dan muasalnya satu, ya. Narayama, Eko Narayana. Menjadi satu. Ekam Satwiprah Bauda Wadanti. Jadi beliau semuanya meresapi lewat ciptaannya. Ketika kita bisa mengaturkan Om Swastiastu dengan rasa yang tulus ikhlas kepada sesama, tidak hanya kehadapan ide yang widi saja. Kehadapan sesama dengan tulus ikhlas, berarti kita mendoakan jiwa orang lain itu sehat, rezekinya melimpah, kita pun juga mendapatkan hal itu. Karena kenapa? Pentingnya pencerahan agama itu adalah untuk menguatkan mental, menguatkan rasa, sensitivitas rasa, menguatkan afirmasi pikiran. Karena di dalam alam semesta ini apapun ada, asal kita mau melangkah, berpikir, berucap yang baik, yang benar. Lalu bagaimana? Apakah Tuhan akan merestui? Pasti. Kita diuripkan oleh beliau, kita diberikan jalan oleh beliau, maka kita terus harus mengafirmasi pikiran kita. Ke arah kesuksesan, ke arah keberhasilan, maka keberhasilanlah akan timbul. Begitu juga dengan pandemi COVID ini. Kita perlu ingat, ya, banyak sekali lagunya, ya. Ada lagu Pesan Ibu begitu. Pesan ibu, yang pertama, ingat memakai masker, ingat menjaga jarak, kemudian ingat mencuci tangan, ya, dan selalu laksanakan protokol kesehatan. Cara yang paling ampuh untuk mengatasi semua ini sebetulnya mental kita harus kuat. Mental, niki pikiran, psikis kita harus kuat. Di dalam Atharva Weda, ya, di dalam Atharva Weda, niki Atharwik, ya. Atharva Weda, ilmu yang dikatakan mistis, gaib. Gaib ini bukan berarti bisa terbang, itu sakti dan seterusnya, tidak. Atharva Weda ini adalah sebagai salah satu ilmu untuk mengharmonisasikan diri terhadap alam semesta. Bagaimana menetralisir antara jiwa kita, diri kita, dengan alam semesta beserta isinya. Di dalam Atharva Weda, Mandala 9, Sukta 3, Mantram 3 dijelaskan bahwa Om Desa Sorgo seluruh negara, seluruh wilayah, seluruh pedesaan, seluruh pemukiman, seluruh badan ini, seluruh jiwa ini akan bisa terhindar dari sakit, penyakit apapun, male, sasam, merana, covid, wabah, gering agung, bisa teratasi semua jika diawali dari mental yang sehat. Sekali lagi, mental yang sehat. Dalam Rigveda dijelaskan, Yadbawan Tadbawati, kau menjadi yang kau pikirkan. Kamu menjadi apa yang kamu pikirkan. Dengan apa? Dengan langkah. Langkah pikiran, langkah perkataan, dan langkah tindakan menjadi melangkah untuk selalu berhati-hati atau waspada. Punya petenger dewek, ya, punya alarm diri untuk selalu melangkah dengan pikiran kita dengan berhati-hati. Begitu juga dengan mengaturkan Om Swastiastu. Saat mengetik pesan Osa, apakah benar rasanya? Manut ring herdaya kita
Sesuai tidak dengan kata hati kita? Triwisese bumi apakah jalan atau tidak? Atau triwisese ring angga sarira kita jalan atau tidak? Satyam, Siwam, dan Sundaram itu jalan. Benar nggak kita ketika mengetik pesan osa, itu dulu terlebih dahulu kita pikirkan. Kemudian ketika kita melangkah untuk mengketik pesan itu dengan osa, estetik indah nggak kita menghormati salam umat Hindu di Nusantara ini dengan istilah osa itu? Indahkah rasanya? Patut, pantas, bisa kelawan dadi, ya, benar, pantas, bisa dan boleh, itu harus diharmonisasikan. Harus kita pikirkan dan pertimbangkan di dalam diri kita. Supaya kita melangkah dengan pikiran, tidak membuat orang lain menjadi sakit. Tidak membuat orang lain menjadi tersinggung, tersakit hati, dianiaya. Karena banyak sekarang kita amati, karena misalkan mengucapkan Om Swastiastu yang keliru, atau berucap saja yang keliru, bisa menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Tidak hanya pada golongan di bawah saja, tetapi juga golongan di atas pun ketika keliru berbicara, bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena tidak bisa mempergunakan mulut. Rongga mulut ini seperti speaker yang tidak bisa dikontrol, volumenya terlalu besar, terlalu kecil. Tetapi harus bisa diharmonisasikan. Kapan saatnya harus berbicara, kapan saatnya tidak harus berbicara, kapan saatnya harus berbicara sedikit, kapan saat berbicara perlu rasanya sharing dan menyamakan derajat kita. Tidak ada istilah kita itu lebih tinggi, lebih rendah, tidak ada dalam dunia ini. Karena apa? Karena simbol swastika pun mengajarkan kita untuk keseimbangan. Keseimbangan itulah kesejajaran. Kesejajaran itu apa? Tidak membedakan, ya, karena dalam hidup kita manusia pada semua ini adalah sama. Ya, di hadapan Tuhan kita adalah manusia semua. Tidak berlandaskan atas cover, kulit, kemudian wangsa, warna, tidak berdasarkan itu. Tetapi yang dilihat adalah langkah perilaku, langkah perbuatan, langkah yang telah kita perbuat, itu yang kita akan bawa ke alam sana. Makanya yang sering disampaikan ada kajang, misalkan kajang saat atiwo, proses atiwo atau ngaben, ya. Kajang disurat dengan aksara dasa bayu dan dasa aksara. Bukan kajang itu yang nanti akan badai yang bertumpang-tumpang itu yang akan dibawa atau dengan sertifikat yang banyak. Bukan itu yang nanti akan dituai atau akan didapatkan ketika kita meninggal. Tidak. Kajang karma ini yang akan kita bawa. Mungkin melah kelawaning tan melah. Ya, berapa jumlah kalkulasi perbuatan baik dan buruk kita ke alam sunia loka. Ya, amor ing acintia, ya, amor ing acintia. Jadi menunggal di hadapan ide yang widiwasa, menjadi satu karena atma dan parama atma adalah satu. Brahman, Atman, Aikyam. Jadi antara Brahma dan Atma menyatu. Begitu juga dengan Om Swastiastu. Ya, ini adalah perpaduan antara panca budi indriya dan panca karmendriya. Panca budi indriya ini adalah langkah pikiran kita, langkah kita mendengar, langkah kita melihat, langkah kita mencium, langkah kita merasakan, langkah kita untuk bisa mendengarkan, memikirkan. Ini wenten ring panca budi indriya druene. Panca budi indriya menjiwai panca karmendriya ini ada 5 makanya. Kita diberikan jari 5 ini ada artinya. Ini panca karmendriya. Ya, cara dengan tangan, dengan perut, dengan kaki, kemudian dengan dubur. Ada 5. Maka ini yang sering bergerak. Tangan, kaki, sering bergerak. Perut, pasti sering bergerak. Ini disebut dengan panca karmendriya. Yang di kanan, panca budi indriya. Ini yang mengendalikan, merasakan.
Ini jiwanya, ini prakertinya yang dikiri. Maka kawitan purusha kelawan perdana, bapante ibunte, patru dewa bawam, matru dewa bawam menjadi satu. Dasa indriya kaiket dening Om Swastiastu. Jadi ketika kita mengaturkan Om Swastiastu, manah wak kelawaning kaya, jadi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sudah diikat menjadi satu. Ya, sudah diikat menjadi satu dan kita patut kendalikan. Mengucapkan Om Swastiastu ini banyak pengertiannya. Om Swastiastu mendoakan orang lain, mendoakan alam semesta, mendoakan seluruhnya, dan juga salah satu beryoga. Karena apa? Ketika kita mengaturkan Om Swastiastu, berarti kita telah beryoga. Pikiran kita biar tenang, tidak grogi, tidak gerasa gerusu, tidak melangkah panik dengan mengaturkan Om Swastiastu. Maka beberapa cendekiawan dan juga pengelingsir orang suci menyatakan bahwa ketika ada byute atau pertengkaran, kita mengaturkan di tengah-tengahnya itu Om Swastiastu, semua akan menjadi stabil kembali. Ketika Sisupala mengucapkan dosa yang 100 kalinya, Sri Krishna belum, ya, mohon maaf, Sri Krishna belum membalas kejahatan dari Sisupala sampai yang ke-100 kali. Ke-100 kalinya barulah dibunuh Sisupala oleh Sri Krishna karena tidak terkontrol panca budi indriyanya dan panca karmendriyanya sudah tidak terkontrol, tidak bisa terkendali. Begitu juga yang tiang alami selaku manusia. Karena menjadi manusia selalu diliput oleh maya. Ya, selalu diliput oleh maya, kegelapan, avidya. Jadi kesayan ikang papa nahan parayo jana. Semua manusia ini papa. Semua manusia yang ada di alam semesta ini adalah menderita sesungguhnya. Menderita, besugih menderita, bestiwas masih menderita. Karena apa? Karena pikiran. Orang ini karena mentalnya tidak bisa terkendali. Coba kita berpikir tenang saat emosi. Emosi sulit sekali. Tiang pun masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Saat dalam keadaan kesusahan, kita tidak mengerti artinya bersyukur ketika berada di atas. Ketika kita susah, tidak mengerti kita arti sebuah introspeksi diri ketika kita dulunya menjadi orang kaya. Maka hidup ini perlu kita jiwai dengan selalu bersyukur, selalu mulat sarira, selalu membiasakan diri mengaturkan Om Swastiastu yang berlandaskan pesaja. Sekali lagi, yang berlandaskan pesaja. Pesaja itu artinya lahir batin sejalan. Jadi lahir dan batin ini sejalan. Tidak hanya di kata-kata saja mengaturkan Om Swastiastu, tetapi di dalam hati orang memang tidak pernah tahu, tapi dalam hati kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Karena ucapan ini bisa menghasilkan banyak hal. Yang pertama, wasita nimitanto manemu suka. Iriki kesebut atau sinangguh ring sarasa muscaya druweni, dari perkataan kita bisa menghasilkan kebahagiaan. Wasita nimitante manemu duka. Jadi dari perkataan orang bisa tersinggung. Ya, orang bisa tersinggung, bisa sakit hati. Maka hati-hati membawa bibir ya. Hati-hati membawa
bibir. Berbicaralah dengan hati. Ketika kita berbicara dengan hati, hati orang lain akan tersentuh, maka terjadi koneksi. Kalau kita tidak berbicara dengan hati, dengan perasaan, maka tanggapannya juga akan tidak sesuai dengan harapan kita. Karena hatinya belum tersentuh. Wasito nimitanto manemu laksmi. Dari perkataan bisa menimbulkan persahabatan. Bisa juga menimbulkan permusuhan. Ini yang sangat heboh saat ini, yaitu wasito nimitanto manemu laksmi. Atau wasito nimitanto manemu duka, penderitaan pada orang lain. Mesoksak sesama nyamu Bali gitu. Ini yang perlu dihindari. Ya, sesama orang Bali, nyamu Bali, umat Hindu, kita saling tersekat satu sama lain. Karena apa? Karena kita belum bisa mengelola pikiran kita, redaya kita, manah kita. Di istilah orang lain pun bilang, anjing gonggong, kapilah tetap berlalu. Biarkan orang lain mau bicara apapun. Jadi kita selalu bekerja, apalagi di situasi seperti ini. Pekerjaan sulit, banyak yang setelah di PHK. Kemudian banyak yang sudah berpikir mencari peluang, belum anaknya meminta kuota. Oleh karenanya kita harus berkreatif saat ini. Tidak harus kita selalu dengan gadget sosmed kita, di banyak hal pikiran kita itu dimasuki oleh isu-isu yang rasanya kurang penting untuk kita komentari. Ya. Tidak harus semua status itu dikomentari. Ini umat sedharma nggih, semeton sareng sami. Kita harus cerdas bermedia sosial. Tidak harus semua postingan dikomentari. Karena apa? Tidak harus semuanya ya. Bukan bermaksud tidak harus dikomentari. Tidak semuanya harus dikomentari. Tidak semuanya. Karena apa? Kita ini banyak punya tugas. Ya. Tugas apa? Tugas selegang megae. Jadi tekun di dalam bekerja. Kalau kita tidak tekun dan mencintai pekerjaan kita, maka apa yang terjadi semeton sareng sami? Anak tidak bisa belajar. Karena sekarang anak membutuhkan kuota. Bas, jakan, win money, kita harus punya. Beras terutama. Dengan kita mengaturkan Om Swastiastu, nyakupang karkalih ring anggo sariran irage, ngerestiti bakti ring anggo sariran irage, begitu juga ketika kita mau bekerja, nunas panugrahan di kawitan kita, di penunggu karang kita, ketika kita mau bekerja ke tempat apapun itu, maka beliau akan memberikan kita tuntunan, kebenaran, dan kebaikan. Begitu juga dengan dewek di tiang puniki. Kenapa saya mengawali dengan kata waluya kadi pedang tanpa rai? Karena kehidupan saya yang setia ngalami pribadi itu adalah berawal dari ketidaktahuan menjadi tahu. Jadi mungkin yang tiang sampaikan adalah tahu dalam koridornya, tetapi banyak yang masih tiang belum tahu. Makanya waluya kadi pedang tanpa rai, waluya kadi lembu tanpa tanduk, waluya kadi meru tanpa lawangan. Jadi masih banyak yang perlu dipelajari sebagai manusia. Begitu juga dengan ajaran Hindu kita yang Sanatana Dharma ini selalu berubah sepanjang generasi, tetapi jiwanya tidak pernah berubah, selalu menyesuaikan dengan tempat, waktu, situasi dan kondisi. Desa kala patra, desa kala tatwa, ya. Dan Tuhan pun, ya, Tuhan pun tidak pernah, ya, mengklasifikasikan dirinya. Oh, ini baru orang kaya memujaku, saya berikan. Ini baru orang yang tidak punya memujaku, saya tidak berikan. Tuhan tidak pernah seperti itu. Dan Tuhan tanpa identitas, ya, tan hana wilang, tan hana aran, tan hana neti-neti. Jadi wiyapi wiyapakeun nirwikare, beliau maha segala-galanya. Kita menyiram tanaman saja, kita mengaturkan Om Swastiastu sesama orang lain saja, itu sudah berdoa. Itu sudah berbakti ke hadapan Yang Widi. Itu telah melaksanakan swadharma kita ke hadapan orang lain. Menjalankan
kauripan kita, namtamin kauripan kita dengan hal yang mulia. Di dalam sastra disebutkan sawidya muktaye, selalulah belajar dimanapun. Sarwa biogata guru, selalu menjalankan ajaran-ajaran kaguru susurusan, belajar dari alam semesta, belajar dari lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, semua ajaran-ajaran kaguru susurusan, belajar dari alam semesta, belajar dari lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, semua. Ya. Kalau kita sudah karena di dalam siklus kehidupan ada dijelaskan bahwa blog kalahanga kena dua kalahanga kena cerdas, cerdik. Yang cerdas ini dan cerdik dikalahkan oleh orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ini belum tentu perkataannya bijaksana, hatinya belum tentu bijaksana. Dikalahkan sama orang yang pesaja. Ini pesaja. Pesaja ini maksudnya adalah ili kita saksi bukti semua ada. Dan itu runut utuh. Sesuai lurus. Ya. Antara manah, wacana, lan laksana, setinut. Polemik yang ada saat ini adalah punya impian besar, awang-awangnya besar, perkataannya besar, tapi tindakannya tidak mencerminkan wacananya. Maka yang Tiang sarankan adalah, dan Tiang sendiri pun juga, wacananing sarire. Saya selalu berkata dengan hati saya sendiri. Selalu berdialog dengan hati saya sendiri. Benarkah yang saya ucapkan? Benarkah yang saya pikirkan? Benarkah yang saya lakukan? Habit dari satsangga, bergaul dengan sesama, dengan mengaturkan Om Swastiastu, supaya tidak menjadi dursangga. Jadi bergaul dengan orang-orang yang keliru perilakunya. Ya, keliru perilakunya. Dursa sangga. Jadi perlu kita menerapkan satsangga ini, satsangga yoga. Ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang baik, yang berbudi pekerti luhur. Kalau di dalam Sarasa Musaya dijelaskan, jika kalian atau Anda bergaul dengan orang-orang pemabuk, maka akan menjadi pemabuk. Jika saudara bergaul dengan orang-orang yang pencuri, kalian akan menjadi pencuri. Jika kalian bergaul dengan orang-orang yang berbudi pekerti yang luhur, maka kalian akan menjadi berbudi pekerti yang luhur. Ini sudah dalil alam semesta. Karena ruo binede tanside kepasahang, selam kelawaning putih-putih, dados selam dados putih. Niki menyatu menjadi satu. Menyatu menjadi satu. Kita tidak hanya bisa mengharapkan kebahagiaan saja, tidak bisa nih. Karena alam belum tentu merestui. Kebahagiaan terus kita pikirkan, tetapi kita masih kok begini, kita yang sampun sembahyang sampun, ke pura sampun, matirta yatra sampai ke luar negeri sudah, kok hidup saya masih seperti ini. Itu kurangnya bersyukur namanya. Kurang bersyukur. Jadi alam belum merestui karena siklus karma yang terdahulu belum selesai. Kok saya sekarang bahagia terus ya? Tapi hati-hati. Harus punya alarm di dalam diri. Karena setelah puncak pasti akan kembali turun. Tidak mungkin terus berada di puncak. Tuhan ini sudah adil ya. Tuhan ini sudah adil. Semua sudah adil. Yang kita perlu jaga apa? Merawat. Merawat apa? Merawat pikiran, perkataan, dan perilaku kita mengaturkan Om Swastiastu dengan jalan runut, utuh, dan lurus. Menjalankan Trikaya Parisuddha saja sudah menjalankan ajaran Wedik, ajaran Weda. Tanpa kita tahu Weda yang begitu banyaknya, ilmu yang luar biasa. Tapi kita belajar Trikaya Parisuddha saja, jalanan nih dan hanya di wacana saja, laksanakan itu. Dengan memang benar tulus ikhlas, tidak usah belajar yang lain lagi. Bukan berarti kita tidak belajar yang lain, tapi tidak usah lagi belajar yang lain, asal itu saja yang dilakukan, cukup. Kenapa? Ketika kita melangkah dengan kenyataan, dengan kebenaran, itu sudah belajar beragama. Belajar tentang ajaran ketatuan beragama.
walaupun kita tidak tahu yang sampai kematian kita pelajari, sampai sakti dan seterusnya. Walaupun kita tidak tahu itu, tapi kita selalu menerapkan trikaya parisuda dan sesana kita, sesanti kita, swadharma kita, laksanakan dengan ketekunan, dengan hati yang tulus, dengan herdaya yang ikhlas, maka semuanya akan diterima. Sekali lagi ada bisama seperti ini. Cening-cening pianak bapa, jani bapa nuturin cening, melah bapa nuturin cening, melah tanpi cening, melah tepuk cening. Cening pianak bapa, jani melah bapa ngoren cening, jele tampi cening, jele ketemu cening. Jadi apa? Ketika Tuhan sudah memberikan kebaikan di alam semesta ini, salah kita mengelola, salah yang kita terima. Ketika alam semesta ini memberikan kita kebaikan, benar kita mengelolanya, benar yang kita juga akan dapatkan. Semua diberkati dalam alam semesta ini. Kenapa pencuri itu bisa mencuri milik orang lain? Karena yang kaya ini tidak pernah memberi kepada orang lain. Sehingga apa? Pencuri ini diberkati, ya kamu curi barang milik orang lain itu. Karena dia tidak pernah memberi orang lain. Itu sudah waktu, program ruang dan waktu sudah memberikan jalan seperti itu. Sehingga pencuri ini berhasil untuk mencuri, diberkati juga sama Ide Sang Hyang Widi. Karena apa? Karena sudah itu garis siklus karma namanya. Lurus. Garis siklus karma itu selalu lurus dan tidak pernah terhalang. Ya. Jadi di dalam Asta Iswarya, keajaiban Tuhan itu dijelaskan bahwa anima, lagima, mahima, prapti, prakame, yase, yang terakhir itu adalah wasitwa, yatra kamu wasitwa. Yatra kamu wasitwa ini tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Apapun keinginan beliau selalu diberkati. Pencuri, pembunuh, siapapun. Tetapi, niki wenten tetapinya. Kalau misalkan pencuri ini ingin mencuri ke rumah kita tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena alarm diri kita, kalkulasi perbuatan diri kita itu lebih banyak kebenarannya, maka pasti ada penghalangnya. Nike wenten, makanya yang disebut sanggah penungun karang, sanggah yang namanya kawitan kita, perlu kita ingat. Terutama kawitan, ya. Kawitan, penungun karang, yang medue sesunan, itu harus ingat. Karena apa? Kalau kita ingat dengan ketiganya ini, atau kita ingat dengan wit kita, bapa meme kita, kumpi kelawan nenek kita, leluhur-leluhur kita, jangankan untuk kesunia, kita juga didoakan oleh beliau untuk manunggal ing Gusti, ya. Jadi amor ing ang cintia itu bisa menyatu karena beliau yang akan mengantarkan. Tidak hanya kita langsung begitu, tidak bisa seperti itu. Karena ada masih yang perlu kita lewati. Ada lagi bisamu seperti ini. Cening pianak bapa, mare tetelu ne tawang cening burbuah kelawaning suah. Masih ada yang lain yang disebut dengan sabta loka ini. Masih ada jana, maha sampai satya loka. Ya. Makanya yang disebut kalau cenglom biasanya, mohon maaf, kadang mempelintir bahasanya sampai loka-loka yang lainnya. Masih ada tahapannya. Untuk mencari Hyang Widi itu jauh di sana. Jauh. Ya. Bagaimana cara mendekatkan diri dengan Hyang Widiwasa? Lakukan sifat-sifat beliau. Bagaimana sifat beliau? Lakukan sifat-sifat beliau. Itu baru beliau akan mendekat. Kalau kita jauh dari sifat-sifat beliau, beliau pasti akan menjauh. Minimal kita mengetahui habit yang sangat sederhana. Om Swastiastu ini, umat Sudharma, pemirsa Bali TV, itu maknanya luar biasa sekali. Membuka hati, membuka herdaya, membuka pikiran, membuka perkataan kita untuk tenang. Yoga Cita Werti Nirodah. Di dalam Maharsi Patanjali mensabdakan yoga, filsafat yoga ini seperti itu. Membuka hati, membuka pikiran, membuka perkataan kita, ya, membuka kreativitas kita, inovasi kita. Mangda nenten kita terus stres, depresi dengan keadaan yang seperti ini, mental kita harus kuatkan.
kesehatan kita harus kita jaga, ya. Di dalam Atharva Vedik juga dijelaskan selain tadi yang tiang sampaikan, Atharva Veda Mandala 9, Sukta 9, Mantram 9, ya. Om, Desa Pasargah Samuna Bawatu tadi ada yang disebutkan bahwa Agni Jiwa Warta Wardah. Jadi, dalam Atharva Veda dijelaskan bahwa api yang ada dalam diri kita, yang disebut dengan api Kundalini, Teja Kundalini yang ada dalam diri kita kendalikan dengan apa? Amarah kita, dengan kesabaran. Yeh angen nedukin. Air apa? Air tirta, air kebijaksanaan, air pemikiran, ketenangan, dan seterusnya. Jadi umat sedharma yang tiang hormati, yang berbahagia dimanapun berada, pemirsa Bali TV, ada beberapa hal yang menjadi langkah awal kita menjadi umat sedharma nyiksik bulu amuktina nengakene sida mulat sarira, sida sidaning sida karya, sida sahananing karya kita itu metu mesari, memberikan amerta dalam diri kita dengan jalan kita selalu. Yang pertama, laksanakan habit Om Swastiastu itu tidak hanya sebatas ucapan istilah di mulut saja. Ini ke yang pertama. Tapi rasakan energi Om Swastiastu itu. Om Swastiastu. Ini mengawali hidup. Kemudian yang kedua, selalu saat misalkan chat ya dengan orang lain, kita bayangkan orang lain itu ada di samping kita saat kita chat ya menggunakan sosial media. Niki sehat bersosial, cerdas dan sehat bersosial media nggih. Niko sampunang disingkat jika bisa dengan osa. Alangkah lebih baik niki nggih. Alangkah lebih baiknya itu adalah Om Swastiastu. Apa sulitnya kita hanya mengetik sekian detik saja dengan Om Swastiastu. Kemudian yang ketiga, jika mengawali sesuatu, laksanakan dengan kesungguhan hati, mengaturkan Om Swastiastu, memulai rapat, kemudian bertamu ke rumah orang lain, bertamu ke manapun tempatnya, walaupun itu tidak ada orangnya, tapi di sana ada halaman pekarangan yang selalu ada di tempat-tempat, ada susunan di masing tempat-tempat, ya, tempat-tempat kita berkunjung, kemanapun itu pasti ada, ya. Yang tidak terlihat maksudnya ya, tidak terlihat, kita selalu mengaturkan Om Swastiastu kemanapun itu. Kemudian yang terakhir selalu mulat sarira. Mulat sarira ini penting. Mulat sarira ya, jadi linggih laku, linggih kautaman, linggih kauripan. Bagaimana kita menempatkan diri kita dengan kedamaian, dengan jiwa yang tenang, maka kemanapun kita akan bisa diterima oleh orang lain. Tidak usah malu menjadi orang yang dikatakan belum tahu atau bodoh, ya. Tetapi bloge ini kita diajak untuk berpikir logis, ya. Blognya itu adalah berpikir logis. Jadi bagaimana kita selalu berpikir secara nyidang dewek, artinya anguntul anglayang. Jadi kita rendah hati, selalu rendah hati, tetapi sesungguhnya kita adalah tunjukkan dewek bisa, dengaden awak bisa. Jadi tunjukkan dewek kita bisa. Tunjukkan, jangan diucapkan saja. Tunjukkan dewek bisa, de mapi-mapi bisa, dengaden awak bisa. Jadi tunjukkan dewek kita bisa. Kalau bisa, silakan tunjukkan langsung tanpa kita harus ucapkan. Ya. Kadang-kala kan kita hanya tersandera oleh pikiran. Saya bisa, itu hanya di pikiran. Saya bisa di perkataan, tapi di perilakunya tidak bisa. Itu hanya janji-janji palsu ya. Makanya tidak salah ya. Dia hanya janji-janji palsu saja, tetapi langkahnya tidak ada, nol itu misalkan. Karena agama Hindu di Bali khususnya itu agama perilaku, agama laku. Menjejahitan langsung, kemudian metanding canang langsung, kemudian muastranin pelinggih langsung. Walaupun tidak mengetahui secara teori yang sangat banyak. Tapi sudah menjalankan karma, sudah merupakan menjalankan agama. Itu yang ada. Kemudian yang terakhir yang dia ingin sampaikan adalah solusinya saat mengaturkan Om Swastiastu nike sepatutnya dengan hati nekeng tuas las carya nekeng tuas las carya ya sampunang
guyu-guyu atau meboyo ya. Meboyo. Meboyo niki seperti pura-pura penuh kepura-puraan ya. Niki lagi sekali yang sampaikan meboyo ya. Sekenang DWK yang memang benar ya. Artinya sungguh-sungguh. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak, Rahajeng Pak, Rahayu Pak. Dengan kita selalu meretenin atau dengan selalu menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, niscaya orang lain menerima vibrasinya juga baik. Niscaya. Asungkare tat astu, semoga semuanya dalam keadaan harmonis dan damai. Demikian kiranya yang Tiang ingin sampaikan pada kesempatan ini tentang Om Swastiastu yang mungkin cukup sederhana. Ditutur tam-tami ngeraosang Titiang yatme sunantare Titiang niki wantah jatme sunantare sunia kelawaning antara niki sampun jagat manyepada jagat penuh ujian alam semesta ini. Jadi bumi yang tiang pijak niki antara alam Tuhan, antara alam beliau yang tidak maha kuasa dengan alam kita yang mapi-mapi kuasa, padahal sesungguhnya kita tidak berkuasa dalam dunia ini. Siapapun, walaupun yang berkuasa saat ini bukan maha kuasa dibandingkan dengan yang maha kuasa sesungguhnya. Ya, maka kita sesungguhnya cenik kari alit, walaupun dewasa umur kita sampai umur berpuluh-puluhan tahun, belum tentu kita punya ilmu pengetahuan yang banyak, pengalaman yang banyak. Masih ada yang perlu kita pelajari. Ilmu pengetahuan itu waluya kaditasik tanpa pegatan ya. Tidak ada walautan yang begitu banyaknya. Walaupun pengalamannya banyak, masih ada alam yang masih lebih berkuasa dibandingkan pengalaman yang dialami saat ini. Maka sering-seringlah belajar terus, mengalami terus. Walaupun salah masih bisa diperbaiki, silakan diperbaiki. Merasa salah, silakan langsung meminta maaf. Jangan malu untuk memohon maaf. Karena memohon maaf pun kita sudah belajar akan sebuah kekeliruan. Baik umat sedharma yang berbahagia, selain salam pembuka Om Swastiastu, juga kita memiliki yang namanya Om Santi 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 Om sebagai salam penutup umat Hindu sedharma. Dan ini juga, nah ini juga banyak yang mempertanyakan. Contoh di chat WhatsApp, di SMS, di postingan FB maupun di Instagram kadang tiang lihat dipasang logo tentang simbol-simbol suci umat sedharma, tapi di bawahnya isi OSSSO gitu. Niki disingkat juga. Alangkah lebih baiknya ditulis secara lengkap boleh atau dengan salam rahayu juga boleh. Karena ini adalah salam yang disakralkan oleh umat Hindu. Santi kunang jagat. Dalam sastra agama dijelaskan santi kunang jagat. Kalau kita mencari santi kunang jagat, santikan dulu dalam diri kita, damaikan dulu dalam diri kita, sehingga apa yang diperoleh Tuhan selalu memberkati kita untuk apa? Santi di alam semesta ini, santi di alam leluhur di alam semesta ini, dan santi juga di sunia loka ya. Semuanya santi ya. Makanya di dalam puja Setawa Sulinge disebutkan siwa santi agnir santi, semuanya santi. Jadi sarwa santi ikang jagat. Alangkah baiknya di chat-chat apapun menutup sebuah pertemuan ya, pengumuman apapun, informasi apapun di grup WhatsApp-nya dimanapun janganlah disingkat dengan OSSO atau Om Santi Santi Om gitu. OSI dan seterusnya tidak usah disingkat karena niki adalah mantram atau doa. Doa umat sedharma seluruh Nusantara. Alangkah baiknya Om Santi 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 Om. Apalagi dengan Om Santi 3 kali niki nggih. Hampura niki Om Santi 3 kali. 3 kali niki seperti minum obat 3 kali 1 hampura. Jangan hal-hal yang sesungguhnya kita hormati, muliakan, kita seolah-olah meboyo dengan hal itu, atau kita anggap itu adalah hal biasa-biasa saja, sehingga Om Santi 3 kali itu. Alangkah lebih baiknya aturkan dengan mengaturkan yang ikhlas, Om Santi 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 Om. Dicatat dengan detail begitu. Sekian yang kiranya salam pembuka Om Swastiastu dan salam penutup kita
kita perlu pelajari dengan yang benar, ya. Pantas bisa dadi niki yang terakhir yang patut ini kita lakukan. Bisa dadi pantas bisa memang kita menyingkat sesuatu, dadi memang kita menyingkat sesuatu, tapi pantaskah, patutkah kita sesuai sastra menyingkat hal itu? Karena itu adalah hal yang dimuliakan, hal yang dihormati, apalagi salam. Salam menghormati orang lain, menghormati alam semesta, menghormati desa yang widih. Om Santi Santi pun juga begitu, menutup sesuatu juga dengan purnaning santi. Jadi dengan kedamaian. Sekian yang Tiang dapat sampaikan dari salam pembuka dan salam penutup umat Hindu Nusantara, umat pemirsa Bali TV dimanapun berada. Pemaknaannya adalah sungguh luar biasa jika dijiwai dengan sundara, estetika, seni dan ketulus ikhlasan dalam diri. Manah nekeng tua selah secaria tanpa letah, ya, tanpa letah nirmala. Demikian yang kiranya yang Tiang dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian Tiang, saya mohon maaf. Tan hana wong swasta ayu nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi Tiang tidak maksud untuk menggurui pemirsa Bali TV dimanapun berada, tetapi saya hanya bisa berguru dengan alam semesta semuanya, termasuk berguru pada diri saya sendiri. Karena masih banyak hal yang perlu Tiang pelajari. Mata Dharma yang berbahagia, demikian kiranya yang Tiang dapat sampaikan. Tan hana wong swasta ayu nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, karena manubadi ring jagat mercepada niki suka duka lara kelawaning pati. Jadi terakhir adalah kematian yang akan diterima. Amunike dumun, demikian yang Tiang dapat sampaikan, kira langkung doyang dan semangat di musim seperti niki selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu sekali lagi, memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Nike yang terpenting Jadi mangde lontar ring pengliduhing jagat druene, mangde nenten memurti lagi. Ide yang betari durga memurti ring jagat mercemata gumeter ikang pratiwi tala apah bayu teja akasa niki gumeter mangkin duaning napi sab-sab merano niki patut dinetralisir dengan selalu berkarma yang baik. Berarti kita dulunya pernah berkarma yang jelek, ya, yang pernah berkarma yang buruk. Kita patut introspeksi diri sehingga harmonisasi wabah niki mangde preside memudar. Tiang tidak akan membahas apakah niki karena buatan manusia atau tidak, tapi ini adalah siklus alami dari sebuah yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa ini sudah terjadi? Semua serba macet dan seterusnya, kita sampai stres memikirkan hal ini. Tidak usah stres, kuatkan imun tubuh kita. Apa yang kita perlu kita kerjakan. Tidak usah kita pandang pekerjaan kita itu adalah tuna, nista dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada kata nista, yang ada adalah kanistan dan kesederhanaan. Walaupun sederhana, bisa merawat dan mengelola. Karena yang merawat ini yang lebih berat sesungguhnya dibandingkan untuk menciptakan atau melebur. Merusak lebih gampang, menciptakan perlu pemikiran berat sekali, tetapi merawat lebih berat, mempertahankan lebih berat. Ya, merawat ini lebih berat, menjaga apalagi merawat perbuatan baik, sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Maka ing sarire nam tamen urip dengan Om Swastiastu sida sidaning karya, sida sayaning inucap, sida sayaning manah, mangde sida mewastu jagate santi. Titiang sinab antuk ngaturang paramo santi. Om Santi 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 Om.